فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke pembahasan Ajurumiyah. Berat kan Ajurumiyah? Sih memang untuk yang awal-awal berat ya. Tapi nggak apa-apa, ini kunci untuk membuka gudang ilmu. Karena rata-rata kitab ya Al-Quran was Sunnah dan ulama terdahulu kitab rata-ratanya adalah pakai bahasa Arab. Jadi memang kita pegang kuncinya baik-baik. Nah, kalau ulama boleh, kenapa kita tak mampu? Kalau teman kita mampu, kenapa kita sendiri tak mampu? Kita juga berusaha untuk mampu. Berusaha untuk berlatih, insya Allah. Yang membingungkan, yang masih terasa membingungkan, ditanyakan. Kita sekarang masuk muka surat berapa? Kalau kita akan yang lama, muka surat berapa? 148. Iya, anak tandanya berubah. Anak tandamu. Ya beko, sudah punya beko. Ya beko, kekal. Ya beko artinya kekal. Iya, yang kemarin. Iya, kenapa anak tak ngasih tanda ya? Lupa bawa pen kah kemarin tuh? Sampai dekat yang intinya adalah 145. Tak lah. Yang ada surat Taubah walamnya 148. Baik. Walam yu'ta mulainya ya nanti ya. Walam yu'ta ya harus kasih alamat. Baik, sebelum kita masuk ke 148 itu ada yang harus Anda perbaiki, yaitu muka surat 83. Wow, majunya jauh sekali ya. Tentang i'rab hadza, Anda kurang teliti waktu itu. Yang masalah apa itu i'rab hadza akhi? Pembahasan apa berarti? Pembahasan tentang apa itu? Asmaul khamsah. Ada hatta ya'dzana li abi juga hadza akhi. Kalau untuk cetakan lama muka surat 83. Memang secara dohirnya hadza itu ada 3 huruf ya. Huruf ha, huruf dzal, huruf alif. Sehingga ketika ana bagi ha dengan dza sudah betul isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Sudah jumpa belum? Sudah jumpa. Baik, cuma yang ha ini yang ana salah. Karena dia bukan satu huruf sebenarnya kan. Dia ada mat. Jadi harusnya apa? Ha, itu ada alif ha. Sehingga cara mengirabnya bukan mabni alal fathah tapi mabni ala sukun. Ana salah di situ. Tertulis di situ apa? Wa hadza akhi aha. Nah, yang betul bukan ha tapi ha. Karena dia memang ada mat di situ. Ana tulis harfut tanbih mabniun alal fath. Yang betul harfut tanbih mabniun ala sukun. Coba tak? Hai. Salam Allah al-musta'an. Disuruh apa tadi? Lambat sangat. 83. Mana 83? Kenapa tak ikut memperhatikan? Nih. Ha. Tertulis mabni alal fathah, yang betul mabni ala sukun. Yang betul ala sukun sebagaimana dijelaskan di dalam Hasyiatus Sobban, di dalam bawah syarah Ibnu Aqil, syarah Ibnu Aqil terhadap Alfiyah Ibnu Malik. Nah, di situ dijelaskan hadza hanya mabni ala sukun. Baik. Di tempat-tempat yang lain agak susah dicari kecuali di situ dan di Nahwul Wafi. Baik. Iya, mabni ala sukun. Oh ya, itu sudah. Sekarang kita kembali, kita lanjutkan ke pembahasan kelanjutannya. Baik, masuk ke muka surat 148 kalau cetakan lama ya. Terkait dengan apa itu? Alamat jazm untuk fi'il mudhari yang mu'tallul akhir, yang berpenyakit di akhirnya. Yang ya
Kita baca wa misalun akhar, contoh yang lain. Qaulullah ta'ala wa lam yu'ta sa'atan. Ini, dan orang itu tidak diberi kelapangan harta. Siapa yang ingat? Ini yang maksudnya orang itu tuh siapa orang itu? Kata mereka, bagaimana orang itu boleh memiliki kekuasaan di atas kami, sementara kami lebih berhak memiliki kekuasaan daripada dia, dan dia tidak diberi kelapangan harta, ya? Bukan, ya. Ewa Tolut. Berarti yang protes siapa? Yang memprotes siapa? Bukan begitu. Tolut dikatakan tak layak jadi raja karena tak punya kelapangan harta. Yang cakap ini siapa yang memprotes nih? Jalut. Bukan. Jalut sih dia raja menyerang dari luar, ya? Bukan, Nabi Daud baik. Abdurrahman aja. Iya, Bani Israel yang membantah Nabi. Padahal Nabi yang mengatakan Allah memilih untuk Tolut sebagai raja kalian. Bani Israel biasa membantah. Mengatakan dia tidak diberi kelapangan harta, bagaimana dia berkuasa kepada kami? Baik, jadi di sini Allah Ta'ala menukilkan ucapan Bani Israel yang membantah ucapan Nabi di waktu itu. Walam yu'ta sa'atan. Kita baca i'rabuhu. Al-wawu harfu atof. Baik. Adapun catatan kaki boleh dibaca sendiri. Wawu harfu atof. Mabniun alal fath, ya wa. La mahallalahu minal i'rab. Kemudian lam, walam. Harfu nafyin wa jazmin wa qalb, cara i'rabnya. Harfu nafyin karena secara makna memang dia menafikan hukum dari apa yang datang setelahnya. Dikatakan jazm karena dia menjazm fi'il yang setelahnya. Dikatakan qalb karena dia membalik situasi mudhari menjadi situasi madhi. Membalik situasi masa hadapan menjadi masa lampau. Secara mudahnya. Hadapan atau sekarang. Dirubah jadi masa lampau. Ini qalb. Jadi kata mereka, sejak lama orang itu tak punya harta, gimana dia jadi penguasa? Baik. Mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Yu'ta walam yu'ta. Fi'lun mudhari'un mughayyaru sighah. Bentuknya dirubah. Asalnya kan yu'ti. Tapi karena diberi berarti yu'ta. Yu'ti memberi, yu'ta diberi. Nah, maka dia jadi yu'ta karena artinya diberi, dia tidak diberi. Majzumun bilam, ya fi'il mudhari' majzum dengan adanya lam, harfu jazm. Wa alamatu jazmihi hatfu harfil illah. Alamat jazmnya adalah dihapuskannya huruf illah, huruf berpenyakit. Wa huwa al alif, ya kali ini alif ya, anak tadi bilang ya, itu kalau yu'ti, tapi sekarang yu'ta, ya alifnya yang dihapus. Yang betul alif. Wa naibu fa'ilih, wakil dari fa'il, dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa, ya. Walam yu'ta huwa, dia tidak diberi. Sa'atan, maf'ulun bih. Sa'atan maf'ulun bihi, kelapangan. Maf'ulun bihi mansub. Wa alamatun nasbihil fathah li'annahu isim mufrad. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi alif, sekarang ya. Wal fi'lul mudhari'ul ladzi akhiruhul ya. Yang alamat jazmnya adalah penghapusan adalah fi'il mudhari' yang akhirnya itu berupa ya. Nahwu, ditulis terjemahannya yang belum tahu, kalau yang sudah tahu tak apa. Yu'ti yaitu memberi. Iya, yu'ti pakai tak, memberi. Yu'ti sih sama artinya ya, memberi juga. Yarmi apa ya? Yarmi apa? Iya, melempar, membaling. Thayyib. Dulu anak telepon ikhwah, sih jelas tak salah ya. Anak tanya, antum diperlis, tak, anak dibaling. Kita sempat mikir, hah? Siapa baling antum? Tak, anak dibaling, sana dibaling. Baling itu ikut mana? Perak. Baling ikut mana? Baling ikut mana? Kedah, ikut Kedah. Tayyib. Yang penting jangan kena baling. Itu ternyata nama tempat baling. Yarmi yaitu
melempar, membaling. Yajri, kalau yajri apa yajri? Yajri artinya apa? Iya, boleh mengalir, berlari, boleh. Hah? Yarmi membaling, menembak juga boleh. Menembak, memanah, yarmi. Yasri, yasri artinya apa? Yasri ya. Yasri artinya apa? Ya. Iya, boleh berjalan. Saro, yasri, berjalan di waktu malam. Kalau saro, yasiru itu berjalan. Kalau yasri itu berjalan di malam hari. Asra bi abdihi, berjalan, memperjalankan di malam hari. Yajri artinya berlari atau mengalir. Terkadang ya semacam itu, kalimat-kalimat macam itu. Kalau yasri, nah itu artinya adalah berjalan di malam hari. Kemudian yaqdi, apa arti yaqdi? Yaqdi apa yaqdi? Yaqdi apa? Yaqdi. Yasri, berjalan di malam hari. Yaqdi apa yaqdi? Bukan. Coba mobil dulu. Yang keras? Apa? Mengerjakan. Berjalan. Abdurrahman aja. Iya, memberi keputusan atau apa? Menunaikan hajat, misalkan yaqdi, menunaikan, mengerjakan, memberi keputusan. Nah, artinya itu yaqdi. Kalau tahu makna, insya Allah membantu untuk membuat kalimat kalau nanti ada tugas di buku ini. Kemudian apa ini? Yastaghshi, bukan yastaghisu. Yastaghshi. Apa arti yastaghshi? Yastaghshi artinya adalah meliputi, meliputi atau menutupi. Yastaghshi, meliputi atau menutupi. Biasanya adalah kain, kain atau mungkin terpal, si terpal kain juga ya. Atau mungkin kemah, kemah meliputi kami. Yastaghshi, meliputi. Baik. Kemudian yuhyi. Yuhyi insya Allah banyak yang tahu. Yuhyi apa arti yuhyi? Iya, menghidupkan. Kemudian yalwi. Yalwi apa yalwi? Bukan Masjid Alwi ya, yalwi. Yalwi artinya adalah yaitu memilin atau membelokkan, yaitu apa? Menoleh. Menolehkan leher, itu namanya yalwi. Yalwi unuqah, membelokkan atau menolehkan leher. Apa ya? Memilin kah? Memutar. Memutar leher. Berarti kalau di sini bilang apa ya? Memusing ya, memusing. Tapi jangan sampai pusing. Berpusing. Ini biasanya yalwi itu untuk leher. Terkadang juga lidah, yalwi yaitu bersilat lidah, yalwi. Yahdi, kalau yahdi apa yahdi artinya? Iya, memberikan hidayah, memberikan petunjuk, yahdi. Semuanya itu diakhiri dengan apa? Ya. Dan sebelum ya pasti harokatnya di kasroh, harokatnya berupa kasroh. Nah, diperhatikan baik-baik. Sebelumnya pasti kasroh, kemudian ada ya. Kita lihat misaluhu fit tatbiq, contohnya dalam penerapan. Qaulullah ta'ala lamma yaqdi. Mana hilangnya ya, Bang? Itu ada lamma, ya-nya jadi hilang dia. Nah, kita i'rab. I'rabuhu lamma artinya belum. Harfu nafyin wa jasmin wa qalb. Jadi lamma dengan lam ini maknanya sama. Adapun apa bezanya? Nanti dibahas di apa itu? Juz kedua baru akan dibahas insyaallah perbedaan antara lam dengan lamma, tetapi tidak dibahas panjang lebar biar tidak bingung murid-murid yang baru. Intinya lama ini artinya belum. Harfu nafyin wa jasmin wa qalb mabniun ala sukun. Sukunnya itu yang di atas alif itu lama. Belum artinya belum. Yaqdi bukan yaqdo, yaqdi. Dikasih harokat, yang belum paham memberikan harokat. Yaqdi belum mengerjakan. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali tidak begitu. Dia belum mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Yaqdi mengerjakan, belum mengerjakan. Baik, kita lihat yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bi lamma wa alamatu jazmihi hatfu harfil illah. Alamat jazmnya adalah menghapus huruf, dihapuskannya huruf illah wa huwa. Nah, ini salah ya. Gimana kasrah? Yaitu apa? Ya. Hatfu harfil illah wa huwa ya. Ini salah cetak awayah ini. Al ya.
Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan. Fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi. Tersembunyi tak wajib tapi boleh saja tersembunyi. Takdiruhu huwa. Iya. Kita lihat contoh satu lagi coba. Misalun akhar qaulullah ta'ala awalam yahdi. Awalam yahdi. Dan apakah belum memberikan petunjuk pada mereka? Awalam yahdilahum. Apakah belum memberikan petunjuk pada mereka? Ini awa bukan dari au atau bukan. Asalnya adalah wa kemudian alam. Tapi karena hamzah istifhamiyah harus di depan, maka hamzah diletakkan di depan, wawu atofnya diletak di tengah jadinya awalam. Dan apakah belum memberikan petunjuk? I'rabuhu al-hamzah harful istifham mabniun 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian al-wawu harfu atfin mabniun 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian lam harfu nafyin wa jazmin wa qalb. Ya, ini lama-lama boleh dihafal yang sering-sering menyebut macam ini. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalb. Mabniun 'alas sukun la mahalla lahu minal i'rab. Yahdi. Nah, itu yaknya hilang di belakang karena ada lam. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah wa huwal ya. Iya, ini copy paste tanpa meneliti ya wa yahdini. Kita tulis kasrah yang betul ya. Salah. Ya. Fal khulasah kesimpulannya annal af'alal mudhari'ah bahwasanya fi'il mudhari' allati akhiruha harfun min hurufil illah yang mana akhirnya itu adalah salah satu dari huruf-huruf illah. Huruf illah apa saja? Apa saja huruf illah? Huruf berpenyakit apa saja? Diabetes, jantung, gatal-gatal. Nah, itu penyakit betulan. Ini huruf berpenyakit apa saja? Aduh. Huruf berpenyakit apa aja? Ada alif, ada? Ya, ada? Ada apa satu lagi? Wawu. Ayo, wawu. Ayo, wawu. Baik. Majzumatun bihatfi harfil illah. Majzumnya adalah dengan dihapuskannya huruf illah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Murajaah baik-baik terutama yang belum paham. Boleh tanya ke teman-teman yang lain yang sudah paham. Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.